bosan berdoa. Ya kan? Saya ambil dari satu buah ayat surat 19 Maryam ayat 4. Surat 19 Maryam ayat 4. Ya. Baca Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Maryam ayat keempat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Ini ada orang Nabi yang berdoa yang tidak pernah bosan dia. Rambut telah memutih, dah tua nih. Dari dia rambutnya hitam menjadi rambutnya putih. Dari tulangnya tegak berdiri sampai tulangnya lemah. Tapi dia tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Tetap memohon dengan Tuhan. Siapa hamba ini? Tahu? Siapa? Nabi Ayub. Hah? Suami istri. Siapa? Mari kita lihat. Zakaria. Tarik surat 19 1 sampai 4. Zakaria. Ya. Inilah ciri ibu. Apa? Ciri ibu. Ibu itu tidak pernah bosan doakan anaknya. Mau anaknya itu susah, mau anaknya mengkhianati dia, mau anaknya dengki dengan dia, tapi ibu tetap doa tuh anaknya. Dia setiap sholatnya. Simbol ibu. Apa? Ibu. Atau simbol orang tua. Ya. Anaknya mengkhianati dia, anaknya melawan dia, tapi ibu tetap doa di setiap sujud dan sholat. Ya kan? Orang lain, ya kan? Mungkin ngapain doa anak? Ya kan? Sampai titik terakhir doa ibu terakhir itu dicerita rakyat seperti maling kundang. Itu terakhir doa dia. Udah nggak bisa lagi. Tolong Tuhan, azab Tuhan lagi. Itu doa terakhir orang tua itu. Sudah habis dia untuk kesabaran. Tapi doa ibu itu sepanjang air mengalir. Orang tua itu mengalir. Tapi doa anak belum tentu. Ini simbol tokoh yang nggak bosan. Ya. Disimbolkan seorang nabi yang mempunyai teologisnya. Dia juga melahirkan seorang anak yang biologis menjadi nabi, dan juga dia melahirkan seorang anak dari nabi juga, tapi bukan dari biologisnya, tapi teologisnya. Kalau biologis, nabi itu Ibrahim, dua anaknya jadi nabi. Kalau nabi satu ini, anaknya sendiri jadi nabi, dan anak teologisnya yang dititipkan ke dia jadi nabi. Siapa nabi? Simbol orang tua. Nah, kalau orang tua yang terbaik itu Ibrahim. Ibrahim itu doakan anak nabi. Okay? Nabi Ibrahim. Tapi nabi ini beda. Ya. Ada anak biologisnya menjadikan nabi, ada anak teologisnya yang dititip ke dia menjadi nabi. Maka letop simbol Ibrahim bangkit ke ini, ke orang ini. Siapa dia? Yang mempunyai sifat Ar-Rahman. Apa? Nah, baca dulu surat 19 1 sampai 4. Ini orangnya. Surat Maryam ayat 1. Kaf ha ya ain shad. Tahan. Kaf ha ya ain Shad. Kalau ulama-ulama dulu itu di rumah itu ada simbol kaf ha ya ain shad, ditulis itu. Ini sakti loh. Alif lam mim toha yasin, ini lebih sakti. Kaf ha ya ain shad. Ya. Apa itu kaf ha ya ain shad itu? Apa sih kaf ha ya ain shad itu? Dijelaskan oleh Allah. Lanjutkan ayat 2-nya.
Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Zakaria. Jadi si Zakaria itu satu-satu nabi yang diberikan titel Ar-Rahman, Abdur Rahman. Apa? Ar-Rahman. Nah, ibu dititipin rahim. Kalau ibu kan punya rahim. Zakaria dititipin Tuhan Ar-Rahman. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, perhatikan agar kamu mendapat rahmat. Kita hari ini mendapatkan Quran, terus lahirlah Bunda Lina. Karena Bunda Lina dididik oleh orang-orang yang terisi Ar-Rahman. Lahirlah si Bunda Lina yang menyampaikan Quran. Kalau tidak dilahirkan dengan orang-orang yang memiliki Ar-Rahman, tidak bisa. Karena Tuhan simbolnya itu Abdur Rahman. Ya kan? Lanjutkan. Siapa gelar ini diberikan Ar-Rahman? Zakaria. Lanjutkan. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Ini orang tua, simbol orang tua. Suara yang lembut di tengah malam terdengar. Anaknya sudah hianat dengan dia. Anaknya sering bentak dia. Ya kan? Tapi dengan suara lembut dia berdoa di setiap malamnya, doakan anaknya. Ya kan? Ya Allah. Dan dia tak bosan-bosan doakan. Sampai rambutnya memutih. Dia masih mikirkan tuh anak, kapan tuh dapat jodoh? Kapan anak saya bisa kerja? Tuhan sudah kelopos, sudah tua, umur 80-90, masih doakan anaknya yang sudah berkeluarga. Ini simbolnya. Maksud ayat ini. Kalau mau mengenal seorang nabi yang rambutnya telah memutih, tulangnya keropos, yang memiliki kasih sayang yang tak terbatas, selalu mendoakan dengan lembut. Saya tidak bosan Tuhan, doakan anak saya. Itu mak bapak kita. Sampai rambutnya memutih dan tua. Kalau masih ada orang tua itu keropos, jaya pun susah, masih didoain loh. Kita sudah rumah tangga, masih didoain, ya kan? Anaknya masih didoain. Bahkan ketika pulang lebaran itu juga, ya kan? Dan orang tua itu simbol Ar-Rahman, Tuhan. Nah, kenapa diberikan kepada Zakaria? Karena Zakaria bukan sekedar mendoakan anak biologisnya, tapi anak teologisnya. Siapa itu? Yahya dengan Isa. Karena Isa itu, Maria itu titip anaknya ke Zakaria untuk dididik. Kamu tidak tahu kalau hari ini saya sedih ya, semua pengisi pemahaman Quran ada guru, ada orang tua. Maka saya tulis di saya bingkaikan. Guru itu ada dua, ada biologis, ada teologis. Saya bisa bicara hari ini, bisa ngomong hari ini, bisa karena terima kasih dengan guru-guru saya ngaji, guru pesantren saya, ya kan? Dan khususnya guru yang mengajarkan saya Al-Quran, yang mengenalkan saya ini benar, ini enggak. Walaupun guru ini ngeselin, enggak sesuai jadi guru gitu, ya kan? Jadi tetap dibalik itu dengan suara lembutnya, suara halusnya, dia doakan. Saya sedih kalau ada paslon satu pemahaman Quran mengatakan gurunya sesat, kayak Abah Harif, kayak Canur. Saya sedih. Dia punya nyampaikan Quran hari ini berjamaah, jamaahnya banyak nyampaikan Quran. Dulu dia pas orang ustadz biasa saja, dia bahkan bukan diduduki ustadz sama sekali. Dengan kekurangan sedikit guru ini, kita nggak tahu. Sama seperti orang tua. Orang tua itu, ya, orang tua kita itu, orang tua kita dijelekin, ditipu, dihianatin oleh anak kanannya.
Tetap di tengah malam dia doakan dengan suara lembut. Sampai ketua pun dia rambutnya memutih, tulangnya tetap doakan. Guru juga begitu, guru sejati. Ya kan? Guru sejati. Ya, guru sejati itu juga begitu. Pasti guru yang paling baik itu ngajarkan kamu. Jangan lupa ya, berbuat baik dengan orang tua. Guru yang terbaik itu pasti nggak mungkin kamu coba buat yang terbaik nyampaikan. Kamu berbuat baik kepada guru. Enggak. Pasti guru yang terbaik ngajarkan kamu berbuat baik orang tua kamu. Karena itu utusan Rasul, utusan Tuhan yang diizinkan kamu lahir di bumi ini. Ya kan? Tapi kalau guru mengajarkan untuk mempertuhankan dia, untuk guru itu mengajarkan untuk dia dituhankan. Muji guru saja. Kalau guru mengajarkan mau ngaji, mau dia pakai alim apapun, ulama apapun dia, kalau dia mengajarkan, Bu, masih punya orang tua, masih. Ya kan? Pasti guru nyuruh, hargai orang tuamu, hormati orang tuamu sebelum menghormati saya. Itu. Maka kata Habib Lutfi itu jadi wali itu gampang, cuma 2 loh. Kata Habib Lutfi, 1, berbuat baik kepada orang tua sebaik-baiknya dan taati perintah guru. Guru yang mana? Yang ngajarkan kamu berbuat baik orang tua. Ya kan? Kalau Bu Lina nyampaikan kamu, dia tidak berbuat baik mengabdi kepada orang tuanya, gak bisa dia kecontoh. Ya kan? Ya bagaimana ngajak hari ini kan ngajak ke orang tua. Lebih tua dari Bu Lina. Terus Bu Lina dengan orang tuanya sendiri kurang. Apa yang mau diambil? Setinggi Bu Lina nyampaikan ayat Quran, gak ada guru dan nol nilainya. Pesan guru saya itu gini, Jan, kamu dan guru itu cuma saudara aja. Kalau dengan orang tua aja kelakuannya luar biasa, kurang ajar dengan orang tua, gak berbuat baik orang tua, nasihati orang tua. Walaupun ilmu setinggi langit, jangan gak baca jadi guru. Karena kuncinya orang tua. Rasul yang diizinkan. Maka saya ketika ngisi para toreko, ya kan, yang pencarian Tuhan, saya tanya, Bapak-bapak sekalian, ngaji kamu ada yang 15 tahun, 20 tahun, melok toreko, berzikir habis-habisan, sudah ketemu Tuhan? Belum. Bagaimana kamu belum? Kamu sudah pernah ketemu Tuhan, tapi kamu gak pernah sadar. Kok ketemu Tuhan? Sudah pernah ketemu Tuhan kamu itu, tapi kamu gak sadar selama ini. Siapa sih orang tua kamu? Tuhan yang wujud sekarang ini aja kamu gak ngargain. Bagaimana Tuhan yang gaib ini akan keluar dari diri kamu? Itu. Jadi Nabi Zakaria ini contoh, ya kan? Kalau kamu lihat orang tua kamu hari ini, ada orang tua kamu misalnya, kamu nggak ngelihat orang tua kamu, atau orang tua kamu sudah tua di kampung, gitu kan? Jangan pikir bahwa kamu dilupakan, tapi setiap sujud dia, setiap sholat dia pasti doain. Bahkan dia berdoa pun nggak akan dilihat kepada anaknya. Yang kita nggak sadar, suara yang lembut, ya? Suara lembut itu apa? Dia sembunyi-sembunyi doakan anaknya, ya kan? Walaupun kita sudah punya anak, ya kan? Itulah hebatnya orang tua, ya kan? Nah, inilah salah satu nabi yang luar biasa disebut apa kata kapha ya insot, maka diberikan apa? Sifat hamba yang kasih. Coba ayat 91 ayat 2 tadi, ya kan? Coba Arabnya itu coba. Kapha ya insot ayat 2-nya apa tuh? Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Zikro Rahmati. Kalau kamu zikir ya Rahman, ya Rabb, itu baru nyemput. Kalau Tuhan menzikirkan ya Rahman ke kamu, itu baru dasar. Zikrul Zakaria Rahman. Kalau hari ini orang menyebut ya Rahman, ya Rahim, ya kan? Tapi Allah berikan ya Rahman kepada Zakaria, Abdul Zakaria. Dizikirkan. Berzikir mah biasa, dizikirkan Allah harusnya. Nah, salah satu wujud orang yang diberikan Ar-Rahim, Ar-Rahman, ibu disebut Rahim, dipercaya oleh Tuhan. Rahim diletakkan di situ, lahirlah seorang anak manusia.
Kalau nggak dipercaya rahim itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Nah, salah satunya Zakaria. Ya kan? Zakaria ini bukan perempuan, tapi dia bisa mencetak manusia menjadi manusia. Kita ini ada manusia, tapi bukan manusia. Wujud binatang. Disebut apa tuh? Bunda Arabnya Abdurrah. Abdahu Zakaria. Apa? Dia apa gelarnya? Arah? Arah. Arah? Ar-Rahman. Oke? Ar-Rahman itu siapa sih? Zakaria? Zakaria. 55 1 sampai 4. Ya. Apa sih Ar-Rahman itu? Surat 55 1 sampai 4. Ar-Rahman. Yang Apa? Maha Pemurah. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Terus? Allamahul bayan, mengajarnya pandai berbicara. Ar-Rahman disimpulkan orang tua, disimpulkan Zakaria, disimpulkan guru. Apa yang diajarkan? Wa alamal Ar-Rahman wa alamal Quran. Quran itu apa? Maka kemarin saya tanya dengan Bu Lina, Al-Quran itu apa? 3 isinya. Dikenalkan petunjuk, dikenalkan bagaimana penjelasan petunjuk, dikenalkan bagaimana pembeda mana yang petunjuk mana enggak. Maka disebut mengait wa alamal Quran. Apa itu Quran? Ya kan? Aku tanya dengan Bu Lina, apa Al-Quran? Al-Quran itu kitab. Bukan, Al-Quran menurut Allah itu apa? Yang diajarkan Ar-Rahman wa 'allamal Quran. Ar-Rahman itu bisa fasilitator, bisa guru kita, bisa guru kita. Ar-Rahman itu, ya, yang seperti guru kita. Dia ngajarkan Ar-Rahman tadi, benar-benar Ar-Rahman ngajarkan apa? Al-Quran. Yang ku tanya Bu Lina, kamu ngajarkan Quran nih, Ar-Rahman. Quran itu apa? Kan itu, malah aku tanya itu, Quran itu apa? Ada 3 isinya, ya kan? Kalau dia petunjuk sesat orang, jelaskan petunjuk itu. Surat 2 1-5. Yang dimaksud Quran itu apa? Ya kan? Nah, ini nggak Bu Lina saja. Apa yang disampaikan Bu Lina ke depan, kamu harus sampai ke anak kamu. Sistem ini, ya, jangan lengkapin kamu punya sifat. Rahim iya, saya sebagai ibu. Rahman jiwa iya, ngajarkan anak, ya kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka saya bilang Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Lu layak pakai itu? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Kenapa terjemahan ada menyebut? Karena belum layak, kita baru batas nyebut kok. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ya wajarlah ngomong gitu, baru batas penyebut kok. Kenapa kalau Bismillahirrahmanirrahim itu sebenarnya dengan nama Allah, atas nama Allah yang mempunyai Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kamu sudah layak nggak memiliki itu? Enak kalau lu pakai Ar-Rahman, Ar-Rahim atas nama Allah yang Maha Pengasih, kamu punya itu nggak? Makanya penerjemah menerjemahkan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya benar, dalam dunia tafsir, dunia terjemahan itu salah sebenarnya dalam saya. Tapi kalau dalam pandangan saya bisa aja terjemahan itu benar, karena batas jemput aja kok, belum lakon, ya kan? Belum lakonnya, akunya gitu loh. Jadi sebenarnya Bismillah itu dalam kajian hakikatnya sebenarnya kita lakon Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, salah satu makhluk Ar-Rahim itu ibu. Tunjukkan bahwa kamu Ar-Rahman, jadi. Makanya Bismillahirrahmanirrahim orang dulu beda dengan orang yang sekarang. Ulama dulu dengan ulama sekarang beda. Dulu coba ada rumah tangga kusut, nggak ada KUA dulu, nggak ada KUA dulu orang kawin itu, ya. Terus rumah tangganya kusut-kusut itu. Apa datang ke KUA atau datang ke kiai? Nggak ada, datang ke kiai zaman dulu. Kiai, ya kan, buya, ya kan. Ngapa sih rumah tangga saya ini ribut dengan suami istri? Apa kata buya? Ya, kamu banyak sabar. Dikirain air putih itu, ribut.
minumkan dengan dia. Lama itu rumah tangga. Ayo, apa kaitannya itu? Hah? Hah? Apa kaitannya? Ada kaitannya. Bismillah kita nggak ada arti. Baru nyebut kok. Bismillah orang buya-buya dulu kayak Buya Hamka, Syekh Khotib Al-Minangkabawi, ya kan? Kalau di daerah Sumatera aja. Beda. Maka kalau kamu minta doa itu orang-orang kampung gitu. Ustaz-ustaz kampung yang ngaji pakai lilin gitu. Itu lebih sakti daripada ustaz-ustaz kota yang profesor, doktor. Nggak ada sakti sama sekali. Di Padang masih ada guru ngaji, alif beta nyai-nyai itu. Itu lebih sakti itu. Karena dia ngajar ngaji itu ikhlas, murni, nggak mikirin duit, masih bersawah dia. Kalau ustaz sekarang lihat aja, udah nggak murni, maka bismillah beda. Hah? Dulu modal nyembelih ayam, pakai bismillah aja. Tapi nyari satu ustaz itu susah. Di kampung itu orang sekampung itu mau nyembelih sapi untuk sedekah satu kiai, ya kan? Takutnya bukan sama Tuhan atau nama setan semua itu. Maksud saya seperti itu. Nah makanya Ar-Rahman itu mengajarkan Quran. Ajarkan anak kita Quran. Walamal Quran. Apa sih Quran itu? Ya. Nah hari ini Ar-Rahmannya mengajar Qurannya baru batas bacaan Arab, ya kan? Nah, harus yang dimaksud Ar-Rahman itu mengajar Quran itu secara utuh. Apa utuhnya? Ar-Rahman itu apa? Al-Quran itu apa? Surat 2, 1-5 tadi. Coba ya. Ya kan? Kalau Bunda Lina udah ada ke sana. Bunda mempraktekkan ke anak didikin. Praktekkan ke anak. Untuk apa ngaji kan lama-lama? Ngaji terus tapi nggak dipraktekkan ke anak, ke suami, ke tetangga, ke orang tua. Dipraktekkan Ar-Rahman itu. Ya kan? Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu. Terus? Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini, jadi Quran itu pertama hudan, petunjuk. Yang kedua, bayyinal minal huda. Tidak mungkin Allah berikan petunjuk tanpa penjelasan. Petunjuk. Nah masalahnya petunjuk dari ayat Quran itu dari penjelasannya ya di dalam Quran itu sendiri. Nah hari ini penjelasan petunjuk ayat Quran satu ini dijelaskan oleh orang lain. Tafsirnya sendiri. Maka tafsirnya beda. Maksud Allah itu pasti jelaskan petunjuk ayatnya dan juga menjelaskan petunjuk juga di dalamnya. Coba, saya bilang tadi tentang Ar-Rahman, Zakaria. Kok loncat Ar-Rahman? Loncatnya jauh loh. Dari surat 19 Maryam, loncat ke berapa itu? Hah? Loncat ke berapa? 5. Harus bukan rumusan. Ya kan? Loncatnya jauh. Ini kalau dipecah satu luar biasa. Buka, Ar-Rahman. Ar-Rahman itu mana? Nah, Zakaria. Jadi ada hamba manusia yang diberi gelar Abdurrahman, hamba yang memberikan Ar-Rahman. Nah salah satunya itu disebut Zakaria. Nah apa kerja Ar-Rahman itu? Mengajarkan Al-Quran. Apa Quran itu? Di dalamnya ada petunjuk, ada penjelasan petunjuk dan ada pembedahan. Oke, lanjut. Oke. Ya, petunjuk dan penjelasan petunjuk. Jadi ngajarkan anak itu 3 ini harus diajarkan. Jangan kamu memberikan petunjuk tanpa penjelasannya. Jadi kalau anak kamu tuh nak memberikan petunjuk gara-gara kamu, dia akan nanya lagi, jelaskan detailnya. Kamu ditanya, Mak, kenapa sih kita doa kepada Allah? Allah itu siapa sih? Nah, penting Pak kamu. Hah? Allah siapa Mak? Penting kamu jawabnya. Ngerti? Udah pokoknya doa aja nama Tuhan kita Allah dan seperti itu. Harus ada penjelasannya. Ya kan? Seperti itu. Anak itu kecil-kecil itu sepele loh nanyanya. Tapi pertanyaannya sepele itu membuat kita nggak bisa jawab. Ya kan? Ditanya, kenapa Pak kita kalau kita nggak sholat itu kan dosa. Dosa itu apa Pak? Pusing lo jawab. Bentuk dosa itu kayak mana?
Gulik pak kau. Nak nanya itu kau nih. Padahal anak itu nanya kamu biar kamu pinter, biar kamu ngaji. Nah, jadi anak tuh nanya itu karena biar mamanya pinter. Jadi sebenarnya yang guru itu anak kamu, dititip Tuhan. Ini mamamu udah ngaji nih bertahun-tahun. Nah coba dimasukin Tuhan anak itu. Siapa mak? Allah itu. Bosan lu jawab. Kau nyawa kecil, bawa apa tuh? Nggak boleh seperti itu. Ya kan? Dijelaskan belahan-belahan. Karena apa? Anak itu guru kamu untuk guru kamu. Saya bilang nggak benar Rina. Saya pesan guru saya, setiap ada pertanyaan orang itu guru. Karena Tuhan masuk ke situ untuk tanyakan kita. Anak kita bisa jadi guru kita. Akhirnya kita mau belajar nggak? Mau belajar. Tunggu dan ngaji. Ya kan? Jadi kita pengen belajar. Kenapa? Karena anak kita bikin pertanyaan sebagai guru kita untuk kita belajar. Tunggu dan ngaji itu untuk diri sendiri. Nah, Quran 55 ayat 1 tadi. Ya. Biar anakmu jadi manusia beneran. Jadi ajarkan anak itu secara detail. Coba ya. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, terus mengajarkan Quran. Yang Penjelasan petunjuk, Furqan. Kamu juga perlu ajarkan pembedanya. Ini anak. Makna bersyukur itu kayak mana? Ajak anak itu ke panti. Ajak ke pinggir jalan, bagi sedekah. Nah, kita tuh harus bersyukur nak. Ini anak sebaya kamu tuh. Ngerti dia makna bersyukur itu. Diajak tempat-tempat ini, ya rumah gubuk gitu. Kita yang nggak mau. Ya, dia udah diajarkan pembedaan. Ya, bersyukur itu, ya kan ngerti kenapa memberi itu. Diajarkan ke anak kita. Ya kan? Sayang anak-anak saya itu belum bisa nanya. Karena belum ditanya sudah jawab duluan. Anak-anak saya anak-anak. Hah? Ya kan? Artinya satu ajarkan Quran dengan 3 hal tadi. Petunjuk, jelaskan petunjuk itu dan bedakan. Sedekah, ya kan? Petunjuk itu disuruh sedekah. Lipat gak? Nah itu petunjuk itu kamu sampaikan ajarkan anak sedekah. Nanti ditanya lipat ganda tuh mau ada sedekah lipat ganda. Terus bedakan. Ya, yang nggak sedekah nggak bersedekah. Itu makanya. Anak kita yang sederhana itu, tapi kita harus pilih juga, ya kan? Nah, terus lagi lanjutkan ayat 3. Dia menciptakan manusia. Nah, jadi ketika kamu mengajar Quran, petunjuk Furqan, kamu mendidik sedang menciptakan anak kamu di binatang dulunya. Ini dibuat menjadi manusia seutuhnya. Insanul kamil, kholaqal insan. Kita ini binatang loh. Jadi kalau anak kamu seperti binatang, jangan salahkan kamu didiknya salah. Jadi kamu saya gini, anak kecil laki-laki kalau nggak bisa didiknya dia jadi rimau loh. Menurut kamu sendiri. Hah? Ya, kalau salah didik anak ini yang kamu besarkan, maka dia akan lahir besar menghujat kamu. Bahkan kita lihat di media ada anak gebuki orang tuanya. Hah? Ini kan kita yang ciptakan. Ya kan? Maka kan kita ajarin Quran untuk menciptakan apa? Manusia. Mengerti tentang kita, mengajarkan kasih sayang. Anak, kamu kasih sayang dengan saya. Bukan begitu. Nah, ada rumus ilmunya biar anak itu tersentuh kasih sayang. Ya kan? Bapak emaknya ribut terus. Apa yang bersentuh itu? Maka kalau ribut itu suami istri, apa kata orang tua dulu? Bisi-bisi aja, nggak enak. Ya kan? Ini ada berhubungan badan depan anak itu nggak ada ke binatang semua. Bukan nggak boleh, kamu halal hubungan badan dengan suami istri. Tapi ketika dicontohkan ke anak itu namanya ngajak ke binatang itu seperti itu. Hah? Sekarang kita banyak tonton itu. Sekarang jangan kita tonton mama Emily nyontohkan itu. Kalau aku tahu halal itu bang. Iya kan? Sepele itu. Dan itu diingat udah. Ajarkan manusia itu yang luar biasa. Orang-orang tua itu luar biasa. Ajarkan kita. Ya. Jadi kita lagi apa? Menciptakan manusia. Lu mau ciptakan manusia, apa mau jadi binatang? Ya, terus lanjutkan.
Yang keempat apa? Mengajarnya pandai berbicara. Nah, hati-hati loh, anakmu lo udah pintar kau cipta manusia, pandai ngomong, pandai menerangkan. Mama, jangan begitu. Mak, ridho Allah tuh kayak mana? Jadi anakmu pandai bicara, bahkan bisa nyelamai kamu. Kecil-kecil lo nyelamai kamu. Mama tidak boleh kayak gitu. Masuk pintu, awak kaki kanan. Jangan marah. Kamu yang ditekan pandai bicara dia. Bayang, iya kan? Iya kan? Udah bisa dia. Hah? Mama nggak boleh marah-marah, sabar ya. Itu anak. Lo jangan tersinggung kalau ingin tekannya, ya kan? Seperti pandai bicara, ya kan? Seperti itu. Bahkan dia bertanya, mama, saya nanya, ma, ya kan? Mama kan sering ngaji nih, ngaji Quran, iya. Apa itu mah dosa itu? Kan pandai bicara. Padahal seumur dia nggak layak ngomong gitu. Dosa aja nggak tahu. Kepingin tahu, sebenarnya nggak ingin tahu. Tuhan masuk ke dia. Untuk mamanya lebih pintar, ini ngaji, Yasin, besok Yasin, Tahrir. Ya, ditanya mama, ditanya orang tua, ditanya anaknya, mama, dosa tuh kayak anak kecil kan belum. Karena mamanya ngajinya di majelis pengajian terus. Besok Yasin, jadi baca itu aja. Ditanya oleh anaknya, mama tuh tiap hari Yasin ngapain sih? Apa sih manfaat Yasin? Bingung gitu. Ya kan? Jadi anak itu guru kita. Ya kan? Nah itu. Nah anak kalau diajarkan sering dimarah, dia akan diam, dan yang kedua dia akan tidak banyak bertanya dan kurang dekat dengan orang tua. Ya kan? Nah ini pendidikan. Jadi Ar-Rahman. Kembali ke doa yang jangan bosan-bosan. Jadi kalau kamu melihat orang tua kita itu simbolnya nggak bosan, ya kan? Nggak bosan-bosan. Maksud saya doa yang berdoalah jangan bosan-bosan. Siapa contohnya? Orang tua. Walaupun dianiaya, walaupun disakiti, walaupun menyentuh hati, tapi apa? Mama orang tua tetap mendoakan baik. Tuhan bukan itu. Tuhan bukan. Tuhan. Jadi saya ngomong Tuhan itu orang tua. Ya, anak bikin kesel. Ya. Kesel, bikin malu orang tua, tapi orang tua tetap doain dengan suara lembut, tidak bosan-bosan. Bahkan rambutnya memutih, tulangnya keropos, tetap doakan. Ini kapan anak saya dapat jodoh, ya Allah, ya kan? Orang tua pasti kan orang tua. Maksudnya tulangnya keropos, rambutnya telah memutih, tapi Tuhan tidak bosan. Ya, berdoa denganmu. Itu doanya orang tua sejati. Orang tua seisi Tuhan. Kenapa? Karena orang tua itu seperti itu. Sampai anaknya sudah bercucung pun tetap didoain. Ada kan orang tua itu sampai anaknya dia sudah punya cucung atau cicit, ya kan? Cucungnya didoain, anaknya didoain. Ya Allah, jadikan anak aku itu rumah tangganya sakinah mawaddah. Ya Allah, berikan rezeki mereka. Bahkan praktek orang tua itu lebih dari situ. Ketika pergi dari perantauan, pulang ke rumah, lo bawa oleh-oleh, pulang, ya kan? Bawa biskuit lah untuk lebaran, bawa duit lah. Si anak tadi dari rantau, pulang. Apa kata orang tua? Nah, potong itu, bawa beras, bawa ini, lengkap, bawa ini. Ya, duitnya udah habis tuh. Ini duit untuk kau pulang ke Jakarta. Bukan sekedar doa saja. Orang tua praktek tuh. Ya kan? Sudah pergi ke lebaran silaturahmi. Ya. Bawa makanan cuma kue seberapanya. Pulang, semua mobil dia bawa. Bawa tuh nak ubi, bawa nak tuh pisang, bawa beras. Ya. Mama kata, enggak, ini ongkosnya kurang nih. Ini ongkos. Cucunya diberi duit, pulang ke Jakarta. Enggak, Tuhan bukan. Makanya sampai Allah ngomong gini tentang orang tua. Aku yakin kita ini belum balik. Apa? Orang yang dapat ilmu itu apa? Balik. Coba buka 12 ayat 22. Ciri orang balik. Jadi syarat untuk dapat ilmu itu harus balik. Ya kan? Nah aku yakin ini proses untuk balik gitu. Coba 12:22. Yusuf. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yusuf ayat 22.
walamma balagu asyud Balago tuh balik ya. Dewasa. balagu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan tatkala ia cukup dewasa, Balik. Masalahnya balik nih, dewasa. Terus dan tatkala ia cukup balik atau dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. syarat untuk dapat ilmu. Harus apa? Balik. Balik. Oke? Oke? Balik syaratnya. Yang kedua harus berbuat baik. Dia berbuat baik, tapi nggak balik-balik. Berbuat baik terus gitu kan. Harusnya yang berbuat baik itu kan datangkan ilmu dan hikmah. Ilmunya gitu-gitu aja, hikmahnya gitu. Belum juga. Berarti baliknya belum. Ya kan? Jadi untuk dapatkan ilmu, awal itu balik. Maka Allah beri, ketika dia dewasa, balik, salah, mencari ilmu. Maka aku berikan ilmu dan hikmah karena berbuat baik. Dia sudah berbuat baik. Tapi syarat pertama balik belum. Balik. Apa yang dimaksud balik? Ya berbuat baik ya oke. Mana jamaah nih bersedekah oke. Sumbang masjid oke. Itu apa semua? Ya kan? Nyumbang panti asuhan oke. Balik semua. Itu berbuat baik. Syaratnya sudah berbuat baik. Tapi ilmu hikmah Tuhan kok nggak tertuntun gitu. Hikmu Allah kan ngomong kalau kamu balik ke dewasa, aku berikan ilmu dan hikmah karena kamu berbuat baik. Ini orang berbuat baik, sedekahnya oke, ya kan? Oke, sedekahnya oke, berbuat baiknya oke. Kok makan di sisi kurang? Kok masih itu? Pernah nggak ngeliat? Ya, karena belum balik, balik. Nah balik itu apa? Ya, balik itu apa? Dewasa. Kalau balik menurut ilmu fikih, perempuan keluar haid, kalau laki-laki mimpi pertama keluar mani itu dia mulai balik. Tapi baliknya Allah bukan itu. Itu kajian fikih. Baliknya Allah, baliknya para sufi tasawuf. Ini banyak. Baliknya Musa itu. Musa itu belum balik, masih anak-anak ketika itu riwayatnya. Nah, Musa itu melewati banyak sekali, merasa lebih baik kalau belum balik. Ini doanya Musa, doanya balik Musa. Musa itu baru sadar ketika dia doa. Mari kita buka. Balik itu apa sih dalam Quran? Surat 46, ya, ayat 15. Ini kan udah S1, anak 1, belum balik. Berbuat baik oke, tapi baliknya belum. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai meyapinya adalah 30 bulan. Harusnya ngaji untuk balik, diarahkan ke sini dulu. Letak pos pencinta. Mak mau susah loh. Terus lanjut kan? Sehingga apabila dia telah dewasa, Balik. Baca tuh. Balik. sehingga apabila dia telah balik Balik ya? Iya. Dewasa berapa tuh? dan umurnya sampai 40 tahun. Jadi balik itu, ya kan? 40 tahun. Belum tentu juga umur 40 tahun, tapi kelakuannya seperti anak-anak. Ini balik ilmu. Ukuran standar balik jiwa itu 40 tahun. Isa itu balik di rahim, keluar dapat Injil. Dia bisa bedakan mana yang hak berarti. Dia bersyukur. Jadi baliknya Isa itu, kenapa dia dapat Injil? Kenapa Muhammad baru 40 tahun baliknya? Ibu-ibu ini baru balik bisa umurnya 60 tahun. Jiwanya maksud saya itu. Maka jiwanya happy itu. Mudah terus balik 40 tahun jiwanya itu. Terus apa yang dilakukannya? Ia berdoa, Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat pernah Engkau. kita tunjukkan bersyukur. Ngaca kita ini bersyukur dengan hawa nafsu kita semua. Ya Allah tunjukkan cara bersyukur.
Coba. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau. Begitu aja. Coba bahasa Arabnya doanya. Qala Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati. Sering kan? Paham? Maksudnya apa tuh terimanya? Tunjukkan aku, ya Allah, mensyukuri. ya Rabb, ya Tuhanku, apa? Agar bisa mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku. Oke. Ngerti nggak kita doa itu? Yang kita Allahumma zid apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati An'amta alayya wa ala walidayya. Itu yang pertama tuh. Tunjukkan aku cara bersyukur. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkan aku bersyukur atas nikmat yang Kau telah berikan. Pernah nggak dengan Tuhan? Hari ini se-Indonesia ini, manusia ini bersyukur menurut dirinya sendiri, bersyukur menurut kepahamannya sendiri, bersyukur menurut apa yang didengar. Yang parah lagi, bersyukur menurut hawa nafsunya, apa yang dia lihat. Benar nggak? Kan doanya benar ini. Ulang dicoba saja, doa coba. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukilah aku. Tunjukkan aku. Ibrahim itu tunjukkan bagaimana Ibrahim. Sama ini. Tunjukkan aku cara bersyukur gimana. Kita minta tunjukkan dengan kiai nggak bisa juga. Coba tunjukkan. Ulang lagi. Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan. Yang telah diberikan. Sejak lahir Kau telah diberikan. Apa yang syukur pertama kali? Yang telah Kau berikan. Tunjukkan aku ya Allah yang telah Kau berikan kepadaku. Belum ada rezeki, duit belum ada, suami belum ada, anak belum ada. Ini pribadi ini. Apa yang harus kita syukuri? Yang telah Tuhan turun. Ya, yang sedikit manusia bersyukur. 32 ayat 9. Ini belahan panjang sebenarnya. Kita jarang bersyukur tentang 32 ayat 9. Ya kan? 32. Kan aku tak tunjukin itu ayatnya. Ya Allah, tunjukkan cara aku bersyukur yang telah aku nikmat, yang Kau berikan nikmat kepadaku. Apa yang harus kita syukuri? Yang telah diberi nikmatkan dari anak kecil sampai dewasa ini. Jangan-jangan kita nggak tahu. Karena kita bersyukur yang kita lihat, yang kita dapat, benar nggak? Bersyukur rezeki, ya. Bersyukur suami, ya. Bersyukur anak, ya. Itu kan baru datang itu. Sejak lahir Tuhan udah beri. Ya kan? Nah, apa yang kita syukuri? 32 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah As-Sajdah ayat 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ini yang syukur dari pendengaran, penglihatan, hati. Sedikit manusia seperti kutiup roh itu. Waktu roh ditiupkan, terus Allah jadikan pendengaran, penglihatan, hati itu dalam rahim. Keluar roh. Maka diingatkan waktu kita lahir. Lupa kamu apa orang tua pertama kali ketika anak bayi lahir? Dia kan azan kuping kanan, qomat kuping kiri, benar? Ya. Lo pernah lihat itu? Aku melakukannya. Ya kau pernah lakukannya. Kemarin kau tahu gak itu? Nggak tahu. Lo jadi bapak lo ngerti. Kenapa diazan ke kuping kanan? Syukuri pendengaran itu agar telingamu teringat Allah. Di qomat tangan kiri, ya kan? Apa lagi habis itu? Waktu anak bayi lahir, nguek-nguek keluar dari rahim, pertama apa? Azan, terus azan kuping kanan, kiri, kuping kiri, ya. Terus apa lagi? Disusukan. Ya. Orang tua dulu pembelajarannya pakai Amsal. Cuma kita nggak ngerti karena kita belum punya anak, ya kan? Nah, yang telah diberi nikmat itu, ya,
Itu bahasa simbol, ya kan? Nah, tambah lagi coba 23 Al-Mu'minun 78, ya kan? Jadi sedikit bersyukur ini. Bersyukurnya barusan umur 20 tahun dapat rezeki, 20 tahun dapat jodoh, 20 tahun dapat rumah. Itu baru. Yang ini yang sedikit. Benar nggak? Itu dilupakan, lu ditiupkan dulu, lalu jadikan pendengaran, peringatan dan hati. Itu yang syukurin. Nah, sadar itu. Baca 23 itu juga apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Mu'minun ayat 78. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dikit banyak bersyukur ini. Dikit. Ya, apa lagi? 1678. Lo habis, ini ayat berjalan satu persatu. Dan belum balik kita ini. Belajar ilmu hikmah Tuhan dengan apa? Walaupun berbuat baik. Ada? Surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lo kalau ngomong Islam lo, kafir lo, hati-hati. Kamu nggak tahu, baru ketemu sama Islam. Beragama tuh baru. Keluar dari perut ibumu nggak tahu sama sekali. Udah tahu lah namanya orang. Udah tahu nyalakan orang tua. Dulu. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kenapa bayi keluar itu pendengaran, penglihatan, hati lebih peka? Itu agama pertama kali yang diberi oleh Tuhan itu pendengaran, penglihatan, hati. Maka ketika bayi keluar, dia melihat Tuhan, dia melihat malaikat lagi main dengan dia. Kamu Tuhan, ya lagi. Itu agama lurus tuh. Karena bayi fitrah. Agama yang lurus itu agama bayi sebenarnya. Bayi itu kepingin nggak jatuh aja dia. Ya, ya kan? Dia jatuh pun dari tangga, ya kan? Namanya jatuh. Ya, ada dia mau ngelak, enggak, pasrah dia dengan Tuhan. Tapi kata orang, kok bayinya nggak apa-apa ya? Udah jatuh dari motor aja tingkat rendah aja sudah sakit bukan main. Disenggol mobil itu nggak apa-apa. Ya kan? Bayi jatuh dari tangga tuh, nggak apa-apa. Ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Oh, berarti bayi jaga Tuhan ya, jaga malaikat. Yang ngagain dia yang itu. Ya kan? Jadi bayi itu bisa melihat Tuhan, bisa melihat malaikat. Kenapa ya bayi itu senyum sendiri, ketawa sendiri? Nah, kenapa kamu nggak bisa? Karena banyak keinginan. Satu, itu waktu bayi. Yang kedua, waktu sakratul maut. Itu manusia itu waktu mau mati itu melihat juga Tuhan tuh. Setan melihat malaikat segala, ya kan? Nah, bisa nggak kita melihat Tuhan? Melihat mereka sekarang, ya, melihat jin sekarang, melihat iblis sekarang, bukan kakek, ya, sekarang. Nggak gaib lagi gitu ya? Nggak gaib lagi. Maka dari kita pula roh bapi hudalil muttaqin, alladzin, orang muttaqin itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kenapa dia beriman gaib? Karena sudah ditunjukkan. Iya, udah nggak gaib lagi. Ya kan? Oke. Karena apa? Kapan gaibnya ditunjukkan? Karena pendengaran, penglihatan hatinya selalu dibukakan Tuhan. Pendengaran, penglihatan, hatinya. Kita rasa Tuhan. Nah, ini yang kita olah. Peka. Saya ngeliat Om, jadi gubernur. Ngawur coba. Benar-benar jadi kok. Antara mata yang saya lihat, hati yang saya lihat. Ini yang kita kaji itu 3 ini aja. Pendengaran, penglihatan, karena ini yang diminta pertanggungjawaban, bukan yang lain. 1736. Makanya bersyukur tunjukkan. Kalau nggak ngaji nggak tahu kamu belum balik sebenarnya. 1736. Ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat 36.
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Oh, kenapa kita syukur ini? Kenapa kita selati ini? Kenapa kita harus ngaji ini? Pendengaran. Jadi pendengar kita harus latih. Ngaji dengan pendengaran, penglihatan, dilatih ini. Pendengaran, penglihatan, hati, dilatih. Diriyahdokan, dispiritualkan. Agar kenapa? Karena ini diminta pertanggungjawaban. Kamu melihat pakai miskin itu dengan apa? Bukan dengan mata, penglihatan. Ya Allah. Syukur. Ya. Ibu kalau nonton sinetron, ya kan, sedih banget. Ya kan? Untuk dia sedih ya? Kamu sentuh nggak TV itu? Enggak. Tapi film itu itu yang masuk Quran disentuh itu bagi orang yang suci. Ya, sesungguhnya Quran itu disentuh orang yang masuk lil mutakin itu 5677 itu menyentuh. Wudhu tiap hari tapi nggak tersentuh. Ya, menyentuh dengan memegang beda, menyentuh sini dah ke hati, pendengaran, penglihatan tuh 5677. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Bacaan yang sangat mulia. Kalau sangat mulia ini harus kita muliakan. Pendengaran kita muliakan, penglihatan yang kita muliakan, kita sucikan gitu loh. Hatinya disucikan, ya kan? Makanya kenapa kita syukuri pendengaran, penglihatan, hati? Bagaimana cara menyukuri pendengaran, penglihatan, hati? Kan gitu. Iya kan? Coba aja dia tadi ngomong apa ya Allah, bagaimana saya tunjukkan bersyukur pendengaran, penglihatan. Apa yang harus saya lakukan dengan pendengaran hati? Kan begitu. Nah, surat 179 cara bersyukurnya ini. Surat 179. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini berarti hari ini kamu ngaji untuk memahami. Nanti ngaji pemahaman untuk melihat. Ke fakir miskin, ke anak yatim, ke anak gelandangan, ke alam semesta, ke anak sendiri. Itu tanda semua itu. Biar peka hatinya, kan gitu. Ya? Maksudnya punya mata untuk melihat tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah banyak. Anak kita, fakir miskin, anak yatim. Di situ kamu akan makna bersyukur. Bisa tersentuh. Terus. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi jangan-jangan kalau kebanyakan tidak tahu tentang bersyukur pendengar hati, berarti rata manusia itu kelihatan berjalan itu binatang ternak semua. Walaupun wujudnya bisa ngomong, punya mata. Kambing punya mata nggak? Punya telinga? Tapi tahu nggak kalau jalan tempat motor lewat? Nggak tahu. Nah hari ini manusia seperti itu semua. Belum. Bagus lagi pakai jubah juga, pakai jubah, pakai kurus panjang gitu, ya kan? Sebenarnya kita ternak semua. Jadi kalau kita kehidupan ini nggak menggunakan pendengaran, nggak pernah bersyukur pendengaran penglihatan hati, cara bersyukur pendengaran hati, nanti dibangkitkan nanti seperti binatang ternak. Makanya sapi hari ini dipotong gitu, ada yang nangis ditekai air mata, ya Allah. Maka sapi kalau dipotong, kalau dengan orang yang benar-benar tidak musyrik, memotongnya atas nama Allah yang tidak mensekutukan Tuhan, yang memotongnya atas kasih sayang Allah, benar-benar Allah yang memotong dengan orang itu sapi kami nunduk tuh, ikhlas. Hari ini motong, nggak ada motongnya kayak gitu semua, motongnya malah sapinya nggak mau dipotong lah, orang yang motongnya musyrik semua, nggak ada nama Tuhan.
kali sapi itu ngamuk-ngamuk, ya kan? Tapi kalau sapi itu dipotong dengan orang ikhlas, yang punya sapi itu ikhlas, itu nanti saya mata. Dia ikhlas pasrah, wa ana minal muslimun, katanya. Saya berserah diri melayani itu. Sapi kambing dipotong dengan ikhlas, yang motongnya juga atas nama Allah dengan ikhlas, itu kambing sapi itu jadi enak tuh, dagingnya juga enak, nggak bau. Iyalah. Pisaunya ditajami dalam ilmu fikih itu, ilmu fikih. Bukan sekedar tajami itu aja, tajam dalam tauhid. Kalau saya ilmu fikih kan, kalau motong mau korban tuh pisaunya harus tajam secara fisik, tapi tajam secara tauhid. Yang motongnya yang bertauhid, bertuhan tinggi, tidak mempertuhankan sesuatu, itu maksud tajam itu. Kalau dibedah itu dalam salah satu, ya kan? Oh, goloknya tajam, tapi orangnya nggak tajam setajam tauhid. Gimana menembus? Ngamuk semua sapinya. Ya kan? Maka jangan heran kalau kali ini kambing, sapi, ayam dipotong selar, orang Cina motongnya, tukang garong motongnya kan. Ngapain? Iya nggak betulin. Dulu ulama-ulama dulu luar biasa. Ya, saya sampai hari ini disuruh motong juga masih milih-milih juga, masih takut-takut juga potong. Ya, memang Tuhan belum layak menyuruh saya motong. Mungkin tahu saya kan main-main, ya. Tapi kalau di rumah, ya kan orang lain baik. Tapi kalau di rumah kalau yang suruh potong, ya potong saya potong, ya kan, motong, ya kan. Kalau motong pun ya saya motong, ya kan. Tapi merasa bertauhid motong tuh masih agak meragukan saya tuh. Cuma kan nggak ngaku baik. Mentang-mentang saya tambatan pondok, ya kan, ustaz ya. Sebenarnya beda, ya seperti itu. Karena saya tahu dengan diri saya sendiri, layak apa nak motongnya. Janganlah kau membunuh sesuatu tanpa izin Tuhan. Itu kan, bukan kerana bismillah saja. Buat saya memotong kambing atau sapi itu harus luar biasa. Orang tahu ini. Kenapa kau nggak mau motong? Karena saya merasa kotor. Nah, merasa belum bertauhid. Ya suruh seperti itu istilahnya. Baru satu ya, 46 ayat berapa tadi? Ayat 15. Nah, itu kalau dibedah panjang sekali itu tentang pendengar berarti. Maka kalau ngeliatin orang, jadi kalau sapi kambing wujudnya bentuk orang, kira-kira sampai ke Quran nerima nggak deh? Sapi wujudnya memang orang pakai sorban, pakai jubah gitu. Di Quran nerima nggak? Enggak lah. Hah? Kan orang tadi pendengaran, penglihatan, hati dia tak gunakan ini, nggak syukuri ini, maka dia seperti binatang. Kamu unjuk nasihat atau tidak nasihat sama aja. Sapi kok wujudnya dua kaki, gagak lagi, cantik lagi. Sapi yang benar ngomong, itu sama aja dengan saya, kata sapi. Iya, iya. Manusia itu seperti binatang ternak. Ya. Kenapa saya ngomong ini? Karena pengalaman juga, pengalaman ngisi di suatu tempat daerah, ya. Ngisi di lapangan, ngisi Quran. Saya dong siapkan ngisi nuzul Quran Lailatul Qadar. Apa sih mau sapi? Nggak layak orang, masa kau campaikan Lailatul Qadar nuzul Quran? Karena apa? Orang di sini rata-ratanya sapi. Benar, ngisi ceramah itu, ngisi pengajian Quran tuh sapi lewat. Pertama hujan lebat, yang kedua sapi. Jadi ngisi apa saya? Ngisi takwa toh, bukan nuzul Quran. Ya takwa aja, akhlak biar jadi manusia itu. Manusia itu. Jadi takwa itu mencetak manusia menjadi manusia yang luar biasa gitu. Tunjuk Lailatul Qadar, nuzul Quran, Isra Mi'raj, nggak layak lah. Terlalu tinggi ilmu itu. Iya, nuzul Quran. Maka kita kan bertahun-tahun mengingati nuzul Quran. Lailatul berapa nuzul Quran? Berapa Lailatul Qadar? Nggak ada dapat cerita kiai. Nuzul Quran itu malamnya luar biasa, tunduk pohon seperti ini. Buktinya nggak ada juga. Tanya aja satu umat itu, bisa ada yang bukti gitu. Kamu tanya dengan saya, tanya boleh nih. Si siapa? Si Eno. Gimana no? Lailatul Qadar 4 hari. Biasa. Hah? Luar biasa ya. Itu Lailatul Qadar apa suasananya? Bersuasana, Lailatul Qadarnya. Sulaiman, Marwan, mana Marwan tidur ya? Tidur dengan si Teno. Dalam mobil itu 4 orang, saya temukan pula.
Silakan ceritakan kamu dapat apa dari suasana itu. Beda-beda ceritanya. Wah, Cok, saya naik mobil itu kayak pesawat terbang. Mereka cerita itu. Ya nggak ada cerita, macam-macam cerita. Ya kan? Cuma ketawa aja. Jalan aspal itu hitam, putih, bersih banget. Ya, jam 3 malam pulang dari Siar. Berangkat jam 3 sore, pulang jam 3 malam. Nyampaikan Quran. Nuzul Quran acaranya, Lailatul Qadar. Jangan tidur ya. Iya teh, jangan tidur. Kau perhatikan. Aku bilang gitu kan anak tuh. Habis ini jangan tidur. Kau perhatiin jalan. Anak ini nunggu yang ini. Mana dulu malaikat itu enak kali dapat itu. Mana cak malaikat yes. Nanti yang itu suasananya dulu. Jadi jalan itu 1,5 jam ya. Dia nyopir. Kau nyopir ya? Pulang 35 menit. Jadi dia nyopir. Nah, ini aku rekam ya. Aku rekam berangkat 1,5 jam. Oke, pulang saya rekam lagi. Nah, ini 1,5 jam, pulangnya 35 menit. Ada nggak jalan yang kau tidak lewati? Dia bingung, muncul 35 menit sudah jalan besar. Itu kan dia. Jalan untuk berangkat tempat Siar itu 1,5 jam. Pulangnya 35 menit. Dan mana yang tidak lewati? Kau perhatiin? Nggak percaya semua. Nah ini rekaman saya yang pertama, ini rekaman yang kedua. Iya cek, kaget tuh malah. Bukan soal pesawat, 30 menit ada jalan yang nggak dilewati. Itu mau nunggu malaikatnya turun, Bu. Jadi anak-anak ini, ya, jadi artinya, ya kan, hari ini cerita Nuzul Quran, Lailatul Qadar, cerita orang-orang Kiai lama itu benar. Saya tunjukkan dengan kawan-kawan ini. Terus pergi kemana tuh? Ke Keramat ya? Nah, ke Keramat. Udah pergi situ. Di kampung ada keramatnya itu, ada pohon itu. Pohon itu berdaun raih. Sebanyak orang banyak orang ziarah sana tuh nggak ngeh. Saya pulang, ini pohon kok aneh ya daun. Saya bilang dengan anak, ambil, tuh lembar, ambil 8 lembar, ambil 8 karena orang berangkat ini orang 8 gitu kan, ikut saya tuh, ambil 8 lembar, diambil tuh, yang naik juga gede gitu, 8. Nah, saya dalam hati saya ngomong kurang 8 harus 9. Satunya tuh buat mobil, buat saya gitu. 8 diambil, satunya jatuh. Tapi itunya 8 plus 1. 8 diambil. Saya ngomong dalam hati kurang 8, 9. Satu daunnya jatuh. Itu yang punya saya. Itu saya letakkan di atas, hilang tuh biasanya. Aku cari daun apakah ini? Betul apa? Bunga Tanjung. Itulah buat kolak. Itu udah aku ajar buat kolak. Bunga Tanjung itu pohon yang berwangi. Ya kan? Bunga Tanjung, ada nyanyiin Bunga Tanjung itu. Ya kan? Padahal situ nggak ada pohonnya sama sekali. Ya kan? Itu bulan Ramadan. Saya tunjukkan. Itu kudisan tuh. Gatel pada gini ya. Putih kan? Anak bayi panas dingin dimasukkan ke air sembuh. Kaget tuh anak. Daun loh, daun kurang. Daun yang 8 tuh hilang. Bukan satu punya saya aja yang nampak nggak cerita. Jadi anak-anak yang 8 tadi, kamu tanya dia ceritain. Makanya nggak Palembang itu takut dengan saya. Mau minta aku jadikan. Sakti. Ya, seperti itu. Guru sakti. Hah? Guru sakti. Bukan guru sakti. Kalau bukan ke sakti, berarti belum sebagai. Ini tadi ini iblis Tuhan. Kalau Tuhan nggak sakti, normatif, ya kan, seperti itu. Nah, kembali lagi, ya kan, ke 46 ayat berapa tadi? 46 15. Itu baru satu tema judul aja, balik itu satu ayat baik kita bedahnya panjang, ya kan. Bagaimana? Itu belum selesai loh. Tentang 32 ayat 9 tentang pendengar. Kalau dilihat habis itu luar biasa. Jadi judulnya apa? Bagaimana profesi kita bersyukur pada diri sendiri. Nanti berkaitan dengan baca diri sendiri. Itu dilatih. Bagaimana cara aplikasi? Itu luar biasa. Syukur pada diri sendiri. Orang yang bisa menggunakan pendengaran penglihatan hati, mengenal Tuhan dari rasa dulu. Nanti baru penglihatan. Lu kaget. Allah itu kau tulis pucuk.
dari penglihatan. Ya kan? Di sini mulai peka Allah. Itu dimaksud Allah, Allahu. Tapi dia tolekoh itu, ilmu teorinya dapat, praktiknya ada itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, kalau keluar wujud itu luar biasa. Karena perjalanan nuzul Quran, Lailatul Qadar dan Isra Mi'raj, Isra terus Mi'raj. Itu satu rangkaian spiritual yang luar biasa. Ya kan? Isra dulu baru Mi'raj dulu. Nuzul Quran dulu baru Lailatul Qadar dulu. Habis itu baru Isra, habis Isra baru Mi'raj. Itu ilmu tertinggi semuanya. Ya kan? Dalam Quran diajarkan semuanya, bisa dipraktikkan. Saya hari ini yang belum sampai, itu di Mi'raj aja. Kalau ini saya belum sampai ke Mi'raj, karena Mi'raj saya belum sampai sini aja, baru sampai ke sudur, baru sampai ke hati, belum sampai wujud, gitu loh, ya. Harus ngaku guru tuh, nggak boleh jangan prasangka, harus ngakuin. Tapi ini sudah ada rasa, tapi belum keluar, ya, Mi'rajnya itu. Tapi kalau Isra sudah lewat. Orang bersoal kepada Nabi Muhammad ya, saya kalau orang bersoal kepada Nabi Muhammad saya nangis, karena apa? Karena saya pernah saya ketemu orang, rasa cinta dengan orang, kira-kira nggak pernah ketemu, ya kan? Kira-kira punya nggak rasa cinta? Nggak pernah tuh punya rasa cinta berselawat kepada Nabi Muhammad. Ketemu, kok nangis? Lu ngapain? Belum ketemu dengan dia? Nggak cukup dengan siro cerita itu. Nabi Muhammad telah panjang. Itu kan tak boleh tafsir lagi, ya? Percaya? Tapi kalau kita mencintai seorang itu harus pernah ketemu dengan dia, ya, melihat dia, ya kan, perilaku dia, minimal kan. Maka ketika selawat Nabi Muhammad, kenapa nangis? Karena saya pernah ketemu dengan dia gitu loh. Bukan gelas selawat, terisi. Ya kan? Bagaimana indahnya Muhammad itu sendiri. Si ini apa? Bingung dia, ya kan? Saya bukan selawat. Ketika orang berselawat saya nikmati aja, nangis ya. Hari ini keliling-keliling itu rasanya malu dengan Nabi Muhammad, dengan perjuangan dia, ya kan? Seperti itu ditemukan, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau bicara Mi'raj, saya baru cita rasa saja, belum sampai ke hati, belum melihat secara wujud. Ya kan? Melihat nyata seperti apa Tuhan. Arti melihat diri cermin saya sendiri dulu. Tapi kalau cita rasa ya kan? Karena mengenal itu dari hati, penglihatan dan pendengaran. Nah, dari pendengaran ke hati iya, tapi penglihatan belum. Kan tingkatnya kayak gitu. Ya kan? Dari cita rasa. Sidratul Muntahanya, Ustaz? Udah sampai ke Isra, Mi'rajnya masih apa namanya? Ya Isra. Sidratul Muntahanya itu sampai ke Sidratul Muntah, wujud ketemu belum, baru ke sudur aja. Baru ke sudur. Baru apa? Sidratul Muntaha kan sudur. Oh, Muntaha puncak. Jadi Sidratul Muntaha kan puncak kesadaran. Iya. Maka saya sadar belum sampai melihat dari mata itu aja. Ya. Karena di rambut-rambutin gitu. Nanti kita kupas lah itu Isra Mi'raj untuk pengetahuan aja, ya kan? Ya kan kupas Isra Mi'raj. Apa nuzul Quran dulu? Isra Mi'raj lah. Ini nuzul Quran sebenarnya kami itu. Hari ini kan nuzul Quran. Bahwa Anda itu belum balik, ya kan? Ya kan? Belum balik. Coba buka. Ini kan aku buka nuzul Quran sebenarnya. Membuka. Aku nih wajar